Hari ini di dalam program Life Unlimited, kita akan bicarakan bagaimana hidup dengan tujuan. Dan kita akan belajar dari orang yang mungkin terbaik sepanjang masa yang pernah melakukan itu. Siapa? Kalau mau tahu, mari kita masuk di dalam program Life Unlimited. Selamat bergabung kembali di dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover, host untuk program ini. Senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu dalam program Life Unlimited ini. Dan belakangan ini kita temukan satu series yang baru di mana kita bicarakan pelajaran hidup. Nah, kita melihat orang-orang yang dalam masa lalu, dalam sejarah, dalam firman Tuhan yang mengikuti Tuhan. Dan kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari hidupnya supaya kita bisa aplikasikan kepada hidup kita. Ada yang baik, ada yang nggak baik, kita temukan semua supaya kita bisa lebih lagi temukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan jangan-jangan ada yang terheran kalau lihat ada orang bule yang bisa bahasa Indonesia. Kalau pemirsa Life Unlimited yang setia pasti sudah biasa dengan saya. Dan tahu bahwa saya sudah cukup lama di Indonesia. Saya datang ke Indonesia tahun 2003. Sudah lama kan? Ya, saya datang ke Indonesia masih muda pada waktu itu. Masih muda sekarang ini juga ya, tapi sudah lewat cukup banyak tahun untuk juga pelajari bahasa Indonesia. Dan saya merasa saya sudah jadi seperti orang Indonesia. Jadi saya harap nggak ada yang lihat saya seperti orang asing hari ini. Sebenarnya di dalam Tuhan kita semua sama. Amin. Nah, sebelum saya lupa atau kita masuk dalam topik untuk hari ini, sebelumnya saya mau umumkan bahwa setelah program ini boleh hubungi kami. Ada tim, ada call center untuk program Life Unlimited ini, dan mereka siap untuk mendoakan yang sakit, ya, untuk berdoa untuk mukjizat terjadi, untuk jawab pertanyaan, untuk ceritakan Yesus lebih dalam lagi. Dan setiap bulan saya terima kesaksian-kesaksian dari orang yang hubungi call center dan mukjizat yang terjadi. Jadi saya bersyukur setelah didoakan terima mukjizat, ada yang hubungi balik untuk ceritakan kebaikan Tuhan dan kuasanya. Contohnya ini, ada yang hubungi kemarin ini dari Sulawesi Tengah. Yang ada seorang ibu yang kemarin minta doanya untuk adiknya yang kena COVID yang dirawat di rumah sakit. Nah, selanjutnya nih 1 minggu kemudian memberi kabar kalau adiknya sudah sembuh dan sudah kembali ke rumah. Katanya, semua karena berkat dan mukjizat Tuhan yang menjaga kami sekeluarga sampai hari ini. Amin, amin, setuju, setuju, setuju. Terima kasih ya, tidak mengatakan karena Susan Hoover berdoa atau tim Life Unlimited yang berdoa. Bukan, semuanya karena Tuhan. Kami hanya ambil bagian untuk seperti sama-sama berdiri dalam iman untuk menolong, ya, untuk kita melihat mukjizat Tuhan terjadi. Tapi kembali, semua kemuliaan hanya kepada Tuhan. Susan Hoover ini tidak punya kuasa lebih daripada pemirsa. Kita semua, siapapun yang percaya kepada Yesus, ada kuasa, ada mukjizat, ada berkatnya yang luar biasa. Dan kami merayakan dengan setiap kesaksian yang masuk, kami merayakan bersama-sama dengan pemirsa keajaiban Tuhan yang luar biasa. Nah, minggu lalu, pemirsa setia, ingat nggak ya yang kita bahas minggu lalu? Minggu lalu kita sudah bicarakan pelajaran hidup dari kehidupan siapa? Dari namanya Paulus. Dan saya merasa terlalu banyak yang mau dibahas sampai nggak bisa muat dalam 1 minggu. Jadi saya pilih untuk lanjutkan minggu ini, hari ini juga. Dan minggu lalu kita sudah bicarakan bagaimana anugerah Tuhan memanggil Paulus, orang nggak layak, bahkan dia sendiri mengaku dia nggak layak, tapi itu semuanya adalah kasih karunia. Kita sudah panjang lebar membahas kasih karunia Tuhan yang sanggup mengubahkan transformasi hidupnya, memanggil dia. Nah, hari ini saya mau masuk lebih detail ya, dengan kita bisa lihat satu contoh dari kehidupannya, sikap hatinya. Dengan Paulus ini bukan saja diselamatkan Tuhan, bukan saja dari yang jahat menjadi tidak jahat.
tapi bagaimana dia benar-benar hidup dengan tujuan. Nah, inilah salah satu tema yang saya selalu bawa kemana-mana. Kenapa? Karena saya benar-benar merasa bahwa kita ini diselamatkan Tuhan, ada di dunia ini untuk tujuan. Kalau kita belum lanjut bersama dengan Yesus, belum tinggalkan dunia ini, belum ke surga ya maksudnya, kita masih ada tujuan, masih ada alasan untuk kita ada di dunia ini saat ini. Nah, kita bisa lihat ini sangat jelas dari tulisan, dari sikap hatinya si Paulus. Nah, satu dia mulai seperti ini. Nah, saya percaya ini nasihat yang sangat baik. Yang kena ke hatiku dan bukan kena ke hatimu. Ini dari Filipi 2. Ini yang dia tuliskan. Dia berkata, ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini susah ya. Dan berkata di sini kan Rasul Paulus yang mengingatkan kita. Kita lihat hidupnya diubahkan. Kita lihat dia rela misi kemana-mana. Ya, rela pergi kemana-mana. Hampir sering dibunuh. Sering sekali diancam-ancam. Sering sekali dalam bahaya. Sering sekali pun dipukuli, dipenjarakan. Tapi dia katakan apa? Bahwa yang penting adalah bukan kepentingan diri sendiri, tapi membuat orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dia lanjut ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kuncinya. Kalau pikir, susah, sepertinya mustahil untuk hidup seperti lebih utamakan orang lain daripada diriku. Untuk cari kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itu susah, siapa yang bisa? Itu orang sempurna nggak bisa. Betul, mungkin pun Rasul Paulus pun kadang-kadang gagal. Makanya saya berharap kalau kita masuk dalam siri seperti ini, topik seperti ini. Sebenarnya yang saya pernah minta, ikuti persis Rasul Paulus. Ikuti teladannya Rasul Paulus. No, kita bisa pelajari dari yang baik atau nggak baik dari kehidupannya. Tapi yang terutama, contoh teladan yang sempurna di setiap topik kita membahas di Life Unlimited ini adalah Yesus. Kalau mau cari contoh yang sempurna, teladan yang sempurna, mengasihi orang lain, yang berkuasa, yang tidak pernah berdosa lakukan kesalahan, yang benar-benar pintar, hikmatnya luar biasa, yang taat kepada Allah Bapa. Kalau mau cari contoh teladan yang sempurna, selalu yang kita temukan adalah Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nah, orang lain mungkin bisa ikuti teladan Yesus dan lakukan cukup baik. Dan kita bisa belajar dari mereka. Tapi yang benar-benar persis sempurna luar biasa, perfect, itu hanya Yesus. Jadi Rasul Paulus pun katakan ini. Memang dia pernah katakan, ikutilah aku sebagaimana aku ikuti Kristus. Kembali lagi fokusnya Yesus. Dan dia katakan ini, dia ceritakan. Dia seperti kasih deskripsinya, apa yang Yesus lakukan, bagaimana Yesus menjadi teladan dalam hal ini. Dia berkata, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dia pun katakan seperti ini, bahwa Yesus itu nggak memaksakan harus di surga aja di tempat yang sempurna. Dan dia berkata ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia rela turun ke dunia ini. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini benar-benar yang kita percayai. Kenapa Yesus adalah juru selamat? Memang Yesus adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang rela menjadi manusia. Nah, kadang-kadang orang bingungnya di sini. Bagaimana kalau Yesus adalah Tuhan, gak mungkin jadi manusia? Memang menurut pikiran yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, Tuhan gak pernah mau jadi manusia. Karena manusia itu jelas lebih rendah daripada Tuhan. Kenapa ada Tuhan yang rela menjadi manusia? Bukan manusia yang jadi Tuhan. No, itu terbaliknya. Tuhan yang rela jadi manusia. Karena dia begitu mengasihi kita dan kita lebih penting kepadanya. Nah, satu-satunya jalan untuk manusia diselamatkan datang kepada Tuhan hanya kalau ada seorang manusia yang sempurna yang dapat ambil hukumannya.
Jadi Tuhan rela jadi manusia. Ambil, bukan saja rela jadi manusia, rela susah-susah di dunia ini, jauh daripada istananya, jauh daripada surga, tinggal di dunia yang kotor, yang buruk, yang jahat. Bukan saja sampai di situ, rela sampai mati, ambil hukuman mati kita di kayu salib. Wow, itu benar-benar luar biasa. Jadi Yesus merendahkan dirinya, sekalipun dia di surga, rendahkan dirinya. Lakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Ini adalah teladan kita. Yesus benar-benar hidup dengan tujuan. Dia datang ke dunia ini, dia tidak cari kesenangan diri sendiri. Dia tidak berkata, oh aku adalah Tuhan, jadi aku ciptakan ini, lakukan ini aja, apa yang aku mau, terbang sini sana. No, dia hidup sesuai dengan dunia pada saat itu. Nggak ada pesawat, nggak ada yang libur, enak-enak di mana-mana. Dia rela lakukan apapun supaya menyelamatkan kita. Yesus adalah teladan yang sempurna. Dan Rasul Paulus menyadari hal ini. Dia sadar, dia katakan. Makanya dia pun berpikir, aku mau hidup untuk yang lain. Bukan karena aku baik, tapi karena itu yang Yesus sudah lakukan bagiku. Mari kita masuk saat ini dalam lagu, Berikanku. Ini dari GBS. Sepertinya kita minta, ya Tuhan aku mau menjadi sepertimu. Mau melihat dengan matamu, mau merasakan dengan hatimu. Sebagaimana Yesus mengasihi kita. Kita mau diubahkan untuk mengasihi yang lain. Amin. Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku. Berikanku hatimu, berikanku, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku. Berikanku hatimu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Mungkin sampai kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Oleh lagu ini kita pun bahkan mau doakan bahwa kita memiliki seperti Rasul Paulus, seperti dia terima teladannya Yesus, hatinya Yesus, matanya Yesus. Dan sangat menarik kepada saya. Rasul Paulus tidak lakukan ini dengan posisinya rasul, dia hebat, banyak orang ikuti dia, hanya di situ dia melayani dan utamakan orang lain. Dia menganggap bahwa sikap ini dimanapun dia pergi. Bahkan Paulus ini kan ditangkap, dipenjarakan menjadi orang tahanan. Nah dia pun mau dibawa dari satu kota ke kota Roma untuk menghadapi yang banding. Dan dia dalam perahu. Nah dalam perahu ini pun akhirnya ada badai besar, perahunya hancur. Mereka semua orang tahanan ini diselamatkan oleh Paulus. Dan mereka datang ke satu pulau, selamatkan diri di situ. Nah dia di sini dalam posisinya seorang tahanan, seorang yang dipenjarakan, seorang hukuman. Tetapi dia nggak pernah lupakan atau lepaskan daripada rasanya melayani. Dari panggilan, dengan hidup dengan tujuan. Nggak masalah kondisi berubah, dia dalam kondisi buruk. Dalam kondisi buruk, orang tahanan, kena badai lagi, perahunya hancur, ini semua. Tapi yang luar biasa, nah ini dalam Kisah Para Rasul 28. Berkata ayat ke-7, tidak jauh dari tempat itu adalah tanah milik gubernur pulau itu. Nah gubernur itu namanya Publius. Dan dia menyambut kami, menjamu kami dengan ramahnya selama
3 hari. Ini mereka dibawa ke rumah gubernur. Dan ketika itu ayah gubernur ini Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Nah, Paulus masuk ke kamarnya, berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkanlah dia. Menyembuhkan ini adalah bapaknya si gubernur. Paulus menyembuhkan. Nah, sesudah itu ayat 9, peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka disembuhkan juga. Dari apa yang Paulus lakukan berkata pun mereka begitu dihargai, dihormati. Saat mereka mau bertolak berangkat, semuanya yang mereka perlu disediain. Nah, ini seorang Paulus sedang sebagai orang tahanan, sebagai seorang hukuman, orang yang dipenjarakan. Tapi yang luar biasa dia nggak kasihani diri. Oh, kasihanlah aku melayani Tuhan tapi aku dihukum seperti ini. No, dia tetap merasa kemanapun dia pergi ada tujuan. Dia mau berkata, aku sampai perahunya hancur, sampai ke pulau ini ada tujuan. Dia tetap siap melayani. Kuasa Tuhan tetap menyertai dia. Kuasa Tuhan, tujuan Tuhan gak diambil oleh kondisi. Dia tetap melayani dengan kuasa Tuhan. Dia tetap melayani dengan anugerah. Beritakan Injil, wow luar biasa. Tetap hidup dengan tujuan sekalipun kondisi gak mendukung. Nah, sering sekali kalau kondisi nggak mendukung, hidup kita nggak baik, kita merasa seperti nggak ada tujuan, nggak usah melayani orang lain, kasihanlah aku. Tapi saya lihat ini luar biasa dari Rasul Paulus. Dia begitu alami yang terbaik daripada Yesus. Dia lihat Yesus rela sampai yang terburuk-buruknya. Yang paling pernah menderita itu Yesus bukan kita. Yang tangannya dipaku ke salib itu Yesus bukan kita. Jadi yang sangat luar biasa sekali, Yesus alami seperti ini. Lakukan seperti ini untuk kita. Makanya kita juga dalam kondisi apapun, Paulus pun rela melayani orang lain. Wah, saya sangat suka ini. Dan ini kisah para rasul pasal yang terakhir. Dan gak ada yang tahu ini akhir hidup daripada Paulus atau bagaimana. Tapi ini yang terakhir yang kita dapat baca. Ya, sampai di sinilah mereka tuliskan. Jadi sangat luar biasa kita lihat. Ini sampai yang terakhir yang dapat dibacakan. Dalam kondisi pun yang gak baik. Sampai akhir pasal ini tetap dipenjarakan di rumah. Tapi tetap ditahan. Tetap melayani. Tetap menjadi berkat bagi orang lain. Tetap ada tujuan di dalam hidupnya. Tidak pernah berhenti. Nah, ini yang saya harap kita semua bisa dapat. Sering sekali apa yang membuat kita down, apa yang membuat kita patah semangat, apa yang membuat kita seperti depresi. Dengan kita merasa nggak ada tujuan. Dengan kita merasa nggak ada apa-apanya, nggak ada alasan untuk kita berada di dalam dunia ini. Dan ini sering saya mau katakan yang musuh suka kalau kita merasa nggak ada apa-apanya di dunia ini. Kita nggak berharga, kita nggak ada alasan di sini, kita nggak ada tujuan, nggak ada arti, lebih baik nggak ada. Itu bukan dari Tuhan. Dan saya mau katakan kepada semua pemirsa hari ini, buanglah pikiran seperti itu. Lawanlah pikiran seperti itu. Usirlah pikiran seperti itu. Jangan izinkan pikiran itu ada. Itu bukan dari Tuhan. Jelas-jelas kita pun dimanapun, bahkan di dalam penjara, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, seperti Rasul Paulus ini. Jangan kita ikuti kondisi. Dia pun di kondisi yang sangat-sangat rendah. Tapi di situ dia tetap cari ada tujuan. Ada yang luar biasa sampai dia menyembuhkan ayahnya gubernur, dihargai gubernur, banyak orang datang kepadanya sampai gubernur menyediakan semua yang dia perlukan. Wow, luar biasa. Ini sepertinya orang yang dihargai, orang yang hebat, bukan orang yang lagi dipenjarakan. Betul nggak? Ini keajaibannya Tuhan. Makanya program ini pun dinamakan Life Unlimited. Apa artinya Life Unlimited? Hidup tanpa batas. Artinya hidup kita tidak dibatasi oleh siapakah kita, keadaan kita, kondisi dunia ini, siapa keluarga kita, apa yang terjadi, apa yang orang lakukan kepada kita. No, itu tidak batasi. Karena potensi panggilan kuasa Tuhan di dalam hidup kita tetap luar biasa ajaib. Amin. Amin. Nah, Paulus ini memang hidup seperti ini. Hidup seperti ini untuk apa? Selalu menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan saya pernah pergi ke satu tempat, satu kota di mana Paulus lama melayani, itu kota Efesus.
Nah, dia membuat kota Efesus itu sampai menjadi dampak yang sangat besar di dunia ini. Dengan apa caranya? Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tapi dia selalu mencari untuk bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Membangun, memperlengkapi, menyelamatkan, menolong orang lain. Makanya dia bisa ubahkan dunia. Mari kita ikuti saya untuk video klip yang singkat ini. Ikuti saya ke kota Efesus itu. Di kota Efesus ini, di mana saya duduk saat ini, kita bisa lihat masih ada banyak hal yang masih berdiri dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan termasuk mereka suka sembahyang dewa-dewa di sini. Itu dua kota yang terbesar, terkenal untuk sembahyang, pergi ke kuil-kuil dan sembahyang dewa-dewa. Nah, sangat menarik sekali saat Paulus lakukan pelayanan di sini. Diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat orang percaya, ada yang dulu sihir-sihir di sini pun. Ada yang percayakan banyak hal yang berbeda, yang melawan Injil. Tapi saat mereka percaya, mereka tidak sampai hanya percaya setengah, masih ikut yang lain setengah. Berkata mereka kumpulkan semua buku-buku mereka. Dan mereka membakarnya di depan semua orang. Nah, ini benar-benar tanda bahwa mereka lepaskan, mereka tinggalkan yang lama. Dan harga nilai apa yang mereka bakar itu berkata harganya sekitar 5.000 perak. Wow, harga yang sangat besar sekali. Sesuatu yang sangat berharga. Dan berkata melalui apa yang mereka lakukan ini, firman Tuhan makin luas, makin tersebar ke semua daerah, makin banyak orang yang percaya. Nah, ini yang saya saksikan. Ini yang saya pun alami dalam pelayanan. Apa yang Paulus juga rasakan. Bahwa jangan kita pikir ada orang yang terlalu jauh, terlalu susah, yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Malahan kita lihat dari Rasul Paulus itu sendiri. Orang yang dulu paling keras, orang itu yang dulu paling jauh dari Tuhan. Ternyata saat mereka ikut Tuhan, mereka yang paling radikal, yang paling gila-gila untuk Tuhan. Yang rela lepaskan semua, hidupnya diubahkan total, dan mereka mau ikut dia. Jadi jangan pernah kita lihat ada orang yang terlalu jauh dari Tuhan. Ternyata kadang-kadang yang terlalu jauh kelihatan dari Tuhan. Saat mereka menerima dia, hidupnya diubahkan total. Dan mereka menjadi orang yang sangat semangat, hidup diubahkan untuk melayani dia. Mari ini menjadi pelajaran bagi kita untuk membuka mata kita, lihat semua orang itu dikasihi Tuhan, ada kesempatan Tuhan bagi mereka. Dan juga kita bisa lihat saat seseorang menerima Yesus, benar-benar menerima di dalam hidupnya, perubahan pasti akan terjadi. Bahkan perubahan yang dilihat oleh orang dan membuat firman Tuhan makin terbesar juga. Amin. Menarik ya kisahnya. Jadi bayangkan, Rasul Paulus ini nggak pernah berhenti. Bahkan di kota mereka menolak dia. Oke lah, dia pikirkan solusi yang lain. Dia buka seperti sekolah Alkitab ya. Dia pun memuridkan, memperlengkapi orang-orang yang lain. Utuslah mereka. Kenapa? Dia nggak mau hanya dirinya sendiri hidup dalam tujuan Tuhan. Dia rindu. Kami juga buka sekolah Alkitab untuk tujuannya ini ya. Kenapa kalau orang tanya, Susan kenapa buka sekolah Alkitab di Indonesia? Tujuannya ini alasannya. Untuk apa? Untuk melihat orang lain juga masuk dalam panggilannya. Untuk melihat orang lain juga hidup dengan tujuan. Dan saya juga pernah melihat dan alami hal ini terjadi. Pernah ada siswa datang ke sekolah Alkitab. Saya tidak akan kasih foto mereka ya, tapi mau diceritakan saja. Pernah ada yang depresi. Pernah ada yang datang, saya lagi khotbah di satu kota ya, lagi khotbah di sana. Ada orang yang datang. Setelah saya melayani khotbah, dia datang kepada saya berkata, boleh nggak Kak Susan doakan saya? Aku ini orang depresi. Aku nggak ada tujuan hidup. Bahkan tadi sore saya mau bunuh diri. Saya siap bunuh diri tapi nggak tahu kenapa. Ada suara yang memanggil saya datang ke tempat ini, beribadah di sini. Dan saya dengar khotbahmu, apa yang saya lakukan? Nah, saya di situ katakan, datanglah ke sekolah Alkitab. Kenapa? Sebenarnya saya pikir orang ini bukan levelnya sekolah Alkitab ya, mungkin bukan siap untuk apa, tapi saya pikir ini, daripada duduk di rumah depresi-depresi, daripada memikirkan masalahmu, gimana kalau masuk sekolah Alkitab memikirkan rencana Tuhan, pikirkan kebenaran. Tahu nggak, dia masuk sekolah Alkitab, hidupnya diubahkan total. Dan saat tamat dari sekolah Alkitab, bukan saja orang yang nggak depresi, tapi orang yang diutus dalam salah satu pos misi. Wow, luar biasa. Hidupnya daripada cari kepentingan diri sendiri, mau menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang terjadi saat kita mengalami Yesus.
Karena Yesus bukan saja Tuhan yang duduk di atas dan jauh daripada kita. Tapi dia adalah Tuhan yang rela turun. Dan menjadi salah satu seperti kita manusia, alami semua yang kita alami. Karena kasihnya begitu besar bagi kita. Karena itu, marilah kita ubah fokus kita. Kenapa kita ada di dunia ini? Kita tidak ada di dunia ini hanya supaya jadi kaya-kaya, jadi terkenal, jadi apa, jadi itu, jadi viral, jadi gimana, dihargai posisinya. Bukan, itu semua sementara, nggak bisa dibawa ke dunia yang berikut. Rasul Paulus pun kasih nasihat ini tentang hidupnya dirinya sendiri. Dia katakan seperti ini. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biasanya orang gak mematikan, tapi Rasul Paulus pun ingin sebenarnya, bukan ingin mati, tapi ingin ke surga bersama dengan Yesus. Dia begitu ingin tahu surga begitu, wow, luar biasa. Sampai dia pun katakan, mati pun oke, hidup juga oke. Bahkan dia katakan, aku gak tahu ya mau pilih yang mana. Dia berkata ini ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, Paulus katakan seperti ini. Dia tidak katakan mungkin seperti kita. Tapi aku mau di dunia sampai kaya, sampai nikmati semua di sini, sampai menikah, sampai punya anak, sampai gimana-gimana. No, gak ada daftaran untuk dirinya sendiri. Yang ada dia katakan kalau saya masih di dunia itu karena orang masih memerlukan aku. Dan ini dia yang dia yakini. Sampai pun dia katakan, ayat 25-26. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Wow, dia katakan ini, aku tahu kalau aku di dunia ini karena ada yang memerlukan. Hai pemirsa Life Unlimited, aku mau katakan siapapun yang menonton saya hari ini, kalau masih ada di dunia, itu karena ada tujuan. Tuhan ada sesuatu untukmu, ada seseorang, ada kelompok, ada yang menunggumu, ada yang memerlukan kehadiranmu. Kehadiranmu di dunia ini penting, berharga, berarti. Bahkan saya mau doakan semua pemirsa saat ini juga nggak tertahan lagi. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa Life Unlimited yang menonton saat ini dimanapun berada. Tuhan, saya berdoa mereka menyadari bahwa kehadiran mereka di dunia ini penting. Dan saya berdoa Tuhan mereka akan temukan, akan merasakan. Bukan untuk senang-senang sendiri, tapi itu nanti di surga kami akan bersuka cita dengan engkau. Tapi selama di dunia ini, engkau punya sesuatu untuk mereka. Engkau punya orang yang mereka layani. Engkau punya rencana bagi mereka. Saya berdoa Tuhan, mata hati mereka terbuka untuk melihat apa yang Engkau miliki untuk mereka. Terima kasih Tuhan, tidak ada lagi di depresi di antara mereka. Tidak ada yang merasa tidak berarti. Tapi semua sadar mereka sangat penting di dunia ini. Terima kasih Yesus, semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena teladan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami menerima kasih-Mu, itu mengubahkan kami untuk mengasihi yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hai pemirsa Life Unlimited, orang yang hebat-hebat, orang yang dipanggil oleh Tuhan. Angkatlah matamu dari para kondisimu dan melihat sekelilingmu. Ada tujuan, kehadiranmu berarti. Temukanlah apa yang Tuhan rindu untuk pemirsa lakukan. Itu sangat indah. Dan hubungilah kami, ceritakanlah kesaksian. Dan kita akan jumpa lagi dalam program Life Unlimited minggu depan. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all.